Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi di podcast Arif, Alfonsa, Rizka. Perkenalkan, nama saya Alfonsa Dina Hestu Prabaning Tias dan Rizka. Dan saya Rifka Anissa Febriliana. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, Kak Rifka, kira-kira nih di podcast Arif ini kita bakal bahas apa sih? Oke Kak Alfonsa, jadi di podcast Arif kali ini kita akan membahas tentang kultur sekolah. Kultur sekolah. Mungkin teman-teman yang nonton bingung nih, apa itu kultur sekolah? Kak Rifka boleh dong dibantu. Apa pengertian dari kultur sekolah? Oke, jadi pengertian dari kultur sekolah adalah nilai-nilai, norma, sikap, atau bisa kita sebut sebagai kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu sekolah yang menjadi ciri khas dari sekolah tersebut. Nah, ngomong-ngomong nih, dari Kak Alfonsa, masih ingat nggak ya kultur sekolah yang ada di sekolah Kak Alfonsa dulu? Kultur sekolahku itu ada kesambungan nilai antara jenjang SMP dan SMA. Misalnya di SMP itu ada nilai caring and sharing. Jadi di sini kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang peduli dengan sesamanya. Tapi di SMA ada nilai influencing and contributing. Jadi di sini kita lebih ditekankan kita membawa pengaruh yang lebih besar kepada uh, publik, kepada teman-teman yang lain atau masyarakat di luar. Seperti itu kalau di kultur sekolah dari sekolahku. Kalau Kak Rizka sendiri gimana tuh? Nah, kalau dari kultur sekolahku yang masih aku ingat sampai sekarang, itu waktu aku masih SMA. Jadi kultur sekolah yang menarik waktu aku masih SMA itu setiap hari Jumat ada yang namanya sistem stop engine. Ya, yaitu pada saat sudah memasuki gerbang sekolah, seluruh warga sekolah seperti guru maupun siswa dan juga karyawan sekolah diwajibkan untuk mematikan mesin kendaraan dan menuntunnya hingga parkiran. Hal ini rutin dilakukan dan diharapkan agar dapat mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Nah, ngomong-ngomong nih, dari kultur sekolah dari kita masing-masing, mungkin ada dari Kak Alfonsa bisa membacakan sharing yang sudah dibagikan oleh teman-teman mengenai kultur sekolahnya. Oh iya, benar sekali di akun Instagram podcast Arif, kita kan sudah nih kita kasih question box gitu. Jadi teman-teman udah mengisi nih kultur sekolah yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang lain. Jadi aku pilih dua yang menurutku paling menarik ya. Pertama ada dari akun Apple Wibu. Wah, sepertinya pencinta Jepang nih. Oke, sip. Kalau di sekolahku, Kak, tidak menerapkan sistem peringkat di sekolah, tetapi setiap peserta didik mendapat penghargaan masing-masing sesuai mata pelajaran dengan nilai yang paling tertinggi, yaitu top 5. Tapi kalau misalnya mau minta ranking, masih bisa kok. Cuman ya kita nggak tahu ranking teman-teman yang lain. Wah, memang peringkat nih sebenarnya agak sensitif ya, karena kan kita belajar tuh bukan cuma soal nilai akhir doang, tapi juga prosesnya. Dan di sini yang menariknya aku suka, di sini peserta didik tuh hampir semuanya bisa mendapatkan penghargaan. Karena misalnya dari Apple Wibu ini bilang, Apple Wibu ini namanya siapa sih? Penasaran deh. Ini bilang kalau misalnya dia nggak terlalu jago, nggak terlalu ahli kalau di bidang akademik, paling cuma di bidang seni. Dan dia berturut-turut dari kelas 10 sampai 12 semester pertama, bilangnya dia selalu dapat penghargaan untuk nilai mata pelajaran kesenian dan prakarya. Kalau Kalifa gimana nih menanggapi kultur sekolah seperti ini?
Wah, kultur sekolah seperti ini kayaknya bagus banget ya. Jadi siswa menjadi lebih tahu potensi yang dimilikinya untuk bisa em, memilih jurusan di pendidikan selanjutnya. Oh iya, benar ya. Karena masa-masa SMA memang bingung nih mau milih jurusan apa. Oke, selanjutnya yang kedua. Dari siapa nih? Dari username Shiva Aisyul. Oke, Shiva Aisyul bilang kalau misalnya di sekolah dia tuh semua peserta didik mendapat kesempatan lomba, bukan cuma yang pintar-pintar aja. Kayak aku ini pemalu Kak sebenarnya. Tapi karena guru bahasa Indonesia aku bilang aku punya bakat di bidang puisi, akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut lomba puisi. Bukan cuma aku aja, bahkan teman aku yang kelihatannya nggak jago olahraga, ternyata bisa untuk ikut lomba tenis, walaupun bukan semacam basket atau futsal. Nah, jadi ini berarti tandanya gurunya ini sangat memperhatikan ya. Gimana Kak Rifka nih? Untuk sekolah yang satu ini gimana? Kayaknya menarik banget ya. Gurunya benar-benar perhatian sama potensi yang dimiliki oleh siswanya. Jadi siswanya bisa ikut lomba yang sebelumnya mungkin dia ragu-ragu ya untuk ikut karena mungkin pemalu dan sebagainya. Jadi karena guru tersebut memberikan kesempatan, jadi siswa itu bisa memiliki pengalaman yang baru nih. Bener nggak, Kak? Iya, bisa dapat pengalaman yang baru karena biasa umumnya ya memang sekolah tuh eh, ada gitu ya. Kita sering menemukan di mana sekolah tuh mengirim anak-anak yang sudah biasa ikut lomba. Itu banyak kayak lomba-lomba kesenian, lomba-lomba olahraga yang bisa diikutin bukan untuk teman-teman dari juara kelas atau juara eh, apa tuh namanya? Paralel kali ya. Oke, di sini ada dari username-nya Nenerling. Nenerling lucu ya namanya. Oke, di sini kalau di sekolahku Kak yang aku suka peserta kalau yang aku suka teman-teman yang melanggar aturan itu nggak dikenakan sanksi fisik tapi pelayanan kepada masyarakat. Jadi selanjutnya menurut aku itu lebih ampuh sih soalnya kayak kita terjun ke lapangan jadinya kita tahu betapa beruntungnya kita bersekolah dan apa ya jadi kayak sentilan mungkin ya buat mereka sentilan untuk uh, merasa bersyukur dan tahu kalau misalnya dia ini adalah uh, salah satu harapan dari orang-orang yang belum beruntung untuk menerima pendidikan ya ini memang menarik sih memang ada ya masih ada sekolah yang kayak saya ngelilingin lapangan dan segala macam. Tapi untuk yang pelayanan pada masyarakat ini aku juga nggak asing karena sempat ada sekolah yang seperti ini juga. Kalau Kak Rifka gimana nih tanggapannya nih? Keren banget ya, jadi sekolahnya. Jadi alih-alih menghukum siswanya untuk keliling lapangan 10 kali atau 5 kali, jadi lebih baik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menyadarkan mereka kalau mereka tuh udah beruntung banget nih bisa sekolah. Oke, selanjutnya mungkin boleh nih Kak Rifka ceritakan dong sharing dari teman-teman terkait kultur sekolahnya yang harapannya tuh bisa diperbaiki lagi. Boleh. Iya, jadi tadi Kak Alfonsa sudah membacakan sharing dari teman-teman mengenai kultur sekolahnya yang sangat menarik. Jadi di samping itu pasti ada beberapa sekolah yang memiliki kultur mungkin ini ya dari siswanya mengharapkan itu bisa diperbaiki lagi ke depannya. Jadi kita baca dari komentar yang pertama dari akun Dina Dino. Ya, Dina Dino. Oke. Jadi komentarnya itu gini Kak, ada sekolahku khususnya itu peraturan
aturannya itu mengharuskan kita sebagai siswa berpenampilan rapi. Kayak rambutnya harus hitam, potongannya rapi, seragamnya sesuai setiap hari, dan juga atribut seragam yang lengkap. Tapi ada seorang guru yang berpenampilan mencolok, kayak rambutnya tuh diwarnain tuh. Walaupun kelihatannya samar-samar, tapi kalau misalnya di bawah matahari pasti kelihatan ya. Terus pakaiannya modis atau kekinian. Dan juga sepatunya setiap hari berganti warna sesuai dengan warna bajunya. Gimana nih menurut Kak Alfonsa? Kalau menurut aku berpenampilan modis tuh sebenarnya bukan masalah sih, tapi harus tahu tempat ya. Kayak misalnya kalau di sekolah nih, ya kan kita perannya sudah sebagai guru, ya rambut hitam, sepatu hitam, ya kan. Padahal sebenarnya berpenampilan modis tuh bisa saat liburan ya, atau saat pulang sekolah tuh. Jadi gimana ya, harusnya sebagai guru kan digugu dan ditiru. Jadi harusnya bisa lebih mencontohkan lagi yang baik pada siswanya. Nah, buat komentar selanjutnya nih, ada dari akun Banana Uyu. Komentarnya itu katanya nih, di sekolahku nih Kak, ada seorang guru yang membedakan perlakuannya antara siswa yang berprestasi, terus siswa yang mungkin menurut gurunya itu berpenampilan menarik sama yang tidak. Jadi tuh apa namanya? Mungkin kita pernah menemui ya Kak. Jadi kita tidak asing dengan topik ini karena beberapa dari kita mungkin pernah berjumpa dengan guru yang berperilaku berbeda antara satu siswa dengan yang lain. Misalnya siswa yang sering berprestasi dan juga siswa yang cantik atau ganteng atau yang berpenampilan menarik itu lebih diperhatikan sama salah satu guru daripada siswa yang lain. Jadi karena ini satu kelas menjadi kayak semacam adanya iri atau kecemburuan sosial yang ada. Gimana nih menurut Kak Alfonsa dari komentar dari akun ini? Wah, aku sih merasa relate banget ya sama permasalahannya si akun Banana Uyu ini. Karena mau bagaimanapun harusnya sebagai guru tuh netral, karena setiap peserta didik punya kesempatan untuk belajar yang sama hak dan kewajibannya. Kalau kayak gini kan jadinya berat sebelah ya. Ya, benar banget. Harusnya sebagai seorang guru itu berperilaku adil ya, Kak, untuk semua siswanya. Jadi nggak cuman memperhatikan yang pinter atau yang cantik atau yang ganteng. Jadi semua siswa harus diperhatikan dengan baik dan diberi perlakuan yang sama. Jadi nih Kak, selain dari komentar-komentar tadi, ada juga cerita dari temanku ini kurang tegas dalam menetapkan aturan. Contohnya, udah tertulis di dalam aturan sekolah bahwa pada hari Jumat di awal bulan selalu diberlakukan kerja bakti seluruh warga sekolah dengan membawa alat dari rumah masing-masing. Tapi karena tidak adanya sanksi dan teguran yang tegas, banyak dari siswa yang menyepelekan dan menjadi sering tidak membawa alat pada saat kerja bakti, bahkan malah beberapa memanfaatkan situasi ini untuk membolos di kantin nih. Wah, gimana nih menurut Kak Alfonsa tentang ini? Ya. Ini sepertinya program tadi bersih-bersih itu harusnya jadi evaluasi sekolah ya, apakah efektif atau tidak. Karena kalau misalnya siswa memandang, dilihat juga deh dari perspektif siswa, memandangnya hanya sebagai kewajiban atau ada nilai yang bisa diambil dari program tersebut. Ya,
nggak bisa dipungkiri mungkin ya, udah lagi sumpah, lagi mumet sama sama beban pelajaran, terus masih harus beres-beres itu. Ya, di satu sisi juga sekolah harus memberikan sanksi yang sepadan, misalnya. Kalau misalnya akhirnya cuma bahasanya ngaso di kantin kan sayang banget jadinya. Ya, gitu sih kalau aku. Iya nih, mungkin karena tegurannya kurang tegas ya, jadi siswanya kayak ya udahlah ke kantin aja deh daripada bersih-bersih capek kayak gitu ya. Iya, benar banget. Kan kalau kayak gitu berarti nilai integritas siswanya kan masih rendah kan, jadi kasihan juga. Mungkin bisa dialihkan untuk bikin program yang lain, yang mana siswa lebih tertarik itu mungkin ya, Kak. Iya benar banget. Harusnya sebagai siswa juga ini ya sadar ya apa namanya kepentingannya ini buat diri sendiri dan juga orang lain. Hmm. Oke, wah udah 15 menit kita bersama, tidak terasa. Padahal banyak banget komentar yang udah kita terima ya, Kak Arisa ya. Cuma Ya bisa banyak banget nih yang menarik. cuma bisa 3 yang bisa kita bahas. Karena mungkin kalau ada kesempatan podcast selanjutnya, bisa lagi kita bahas. Oke, kalau dari aku setelah berbincang dengan kultur sekolah ini, aku menyadari kalau misalnya masih ada kultur sekolah yang bisa jadi ide untuk sekolah lain, bisa untuk dikembangkan, dan sudah ada yang menjadi contoh yang baik ya. Tapi di satu sisi juga ada kultur sekolah yang perlu perbaikan, perlu konstruksi agar nilai dan tujuan untuk peserta didiknya itu tercapai. Mungkin Kak Rifka bisa kasih saran untuk tenaga kependidikan Indonesia. Kita nih salah satunya juga nih, salah duanya. Wah iya nih. Jadi mungkin ada beberapa saran dari saya untuk tenaga kependidikan di masa depan atau mungkin ya kita ya Kak. Jadi untuk calon pendidik buat reminder juga. Jadi untuk tenaga kependidikan sebaiknya bisa mencontohkan yang baik kepada siswanya agar siswa tersebut bisa mencontoh dan juga berperilaku baik. Dan juga sebagai seorang guru harusnya kita berperilaku adil ya. Jadi berperilaku adil terhadap semua siswa. Jadi nggak cuma terhadap siswa yang menonjol, siswa yang pintar, atau siswa yang berpenampilan menarik. Kita harus menyamaratakan perilaku kita kepada semuanya. Kayaknya seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih sarannya Kak Rifka. Aku juga, ya, itu juga jadi reminder juga sih buat aku juga dan sebagai calon pendidik. Oke, sudah 18 menit, 17 menit, atau berapa menit ini kita bersama. Kita kita sudahi perjumpaan podcast Arif kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih.